Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, ini saya akan menjelaskan ya mengenai perkuliahan kita, yaitu tentang mata kuliah pengolahan citra, di mana pada mata kuliah ini kita akan membahas ya mengenai bermacam-macam ya. Salah satunya itu adalah tentang konsep image processing dan implementasinya dalam bidang informatika. Jadi nanti mata kuliah ini tuh akan membahas tentang konsep dasar citra, misalnya kemudian konvolusi, peningkatan kualitas citra, konsep warna, perbaikan gitu ya, dan operasi pada citra, segmentasi, dan penerapan beberapa algoritma ya dalam pengolahan citra. Nah, saya sebelumnya minta izin dulu ya kepada kelas STI 2021 untuk kita majukan perkuliahannya di jam 8. Kemudian juga kepada teman-teman 2020 itu kita majukan di jam 8. Kenapa? Supaya lebih semangat sih untuk kuliah di pagi hari ya. Kadang kalau terlalu siang itu nanti ngantuk gitu ya, apalagi di rumah. Makanya saya lebih senang kalau kuliah online itu di pagi hari. Oh. Nah, kemudian saya sampaikan kembali ya, mata kuliah ini ada di semester 117 ya, di mana kita akan bertemu 16 kali. Kita akan bertemu sebanyak 16 kali selama di satu semester ini di jam yang sudah kita tentukan tadi. Nah, mata kuliah ini bersifat teori ya, bersifat teori dan akan menghasilkan satu proyek di akhir seperti biasa ya. Kalian mungkin sudah tahu kalau kuliah dengan saya itu biasanya akan ada proyek sebagai pengganti UAS. Nah, karena saya memang prepare untuk memberikan tes tertulis di UTS dan berupa proyek pada UAS-nya gitu ya. Nah, yang paling penting ya di pembelajaran kita itu yang pertama kalian harus mengenal dulu yang namanya RPS ataupun kontrak pembelajaran kita. Kita sudah sepakat tadi menggunakan online learning UNJ gitu ya. Nah, sekarang saya tunjukkan online learning UNJ ini udah muncul online learning UNJ. Belum, Bu. Oh, ini nggak muncul online ini ya? Belum, Bu. Masih yang Word, Bu. Oh, masih yang Word. Oke, saya ganti. Ini sudah? Ya, Bu. Ya, Bu. Yang ini bukan. Online learning? Itu Siakat, Bu. Oh, Siakat ya, sorry, salahnya. Gimana ya caranya supaya... Ini sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini. Di online learning itu ada pengolahan citra. Kalian bisa lihat ada kelas pengolahan citra ya. Kalau ini sih yang dari kemarin. Nah, ini ada pengolahan citra semester 5, nanti saya masukkan gambarnya. Kalian masuk ke situ. Dan yang paling penting untuk memudahkan nantinya perkuliahan kita, kalian harus mengganti profil ya, mengganti profil. Nah, ini untuk 2020 maupun 2021, klik profil, kemudian edit profil. Ganti first name kalian dengan nomor NIM. Ganti dengan nomor NIM dan surname-nya ganti dengan nama lengkap kalian.
Sehingga nanti untuk pengambilan absen juga penilaian waktu saya download itu sudah terurut sesuai dengan nomor NIM ya. Jadi mahasiswa nanti yang tidak mengikuti aturan ya dengan adanya nomor NIM dan nama nanti akan saya delete aja. Karena susah nyari-nyarinya, apalagi kelasnya kelas besar gitu ya. Nah, untuk masuk ke sini saya lupa belum mengatur ininya ya. Belum mengatur kelasnya. Jadi nanti akan saya atur bagaimana agar kalian itu sudah dalam bentuk grup ya. Nah, saya tadi belum ngatur yang grup sih. Nanti saya coba ya, tapi untuk hari ini mungkin belum saya inikan dulu, belum saya share. Nanti akan saya share untuk masuk ke LMS-nya via ketua kelas. Oke, cukup saya ganti ke RPS kembali. Oke, kita menggunakan LMS ya, tadi sudah saya terangkan. Kemudian kita yang paling penting itu melihat di sini ya, CPMK ya. Nah, ini CPMK kita selama 1 semester. Saya agak besar. Nah, jadi yang dipelajari pertama ya itu adalah mengenai konsep pengolahan citra. Nah, saya sampaikan kembali. Mungkin di benak kalian gitu yang baru mengenal mata kuliah ini, oh iya pengolahan citra itu kayak editing gambar ya Bu gitu ya, bukan ya. Jadi pengolahan citra itu semacam kayak teknis ya, kita itu mengenal bagaimana sih gambar itu gitu ya. Terus gambar itu bisa diapain aja gitu ya. Terus kita bisa dapatkan informasi ataupun knowledge dari gambar itu seperti apa ya, gimana caranya kita melakukan ekstraksi terhadap sebuah gambar gitu ya. Nah, jadi materinya itu sebetulnya mata kuliah ini juga overlap ya dengan 3 mata kuliah lain. Yang pertama itu basically itu adalah pengolahan citra ya. Kemudian di atasnya pengolahan citra itu ada machine learning. Nah, machine learning itu mungkin 2020 udah dapat sekarang, jadi nanti lebih enak sih belajarnya. Cuman untuk 2021 nanti menyimak dulu aja, nggak apa-apa. Nanti akan dapat mata kuliah lanjutannya, ada machine learning. Kemudian di atasnya lagi itu ada mata kuliah komputasi, komputer fisik gitu ya, atau computer vision ya. Nah, itu lebih expert lagi di computer vision. Di atasnya computer vision itu sebetulnya masih ada yang namanya deep learning gitu ya. Jadi ada 4 sih mata kuliahnya sebetulnya. Cuman kita ada 3 aja ya di STI gitu, itu nggak masalah. Nah, jadi di pengolahan citra ini saya akan ajarkan basic dari si citra itu sendiri gitu ya. Jika kalian nanti tertarik di bidang citra, ya pengolahan citra atau image processing ataupun computer vision, maka ini adalah basic awalnya ya. Jadi kalian kenal dulu pengolahan citra itu apa gitu ya, kemudian konsep konvolusi dan penapisan citra serta perbaikan citra atau image enhancement ya. Jadi kan gambar itu kadang ada yang rusak ya gitu ya. Nah, gimana sih kita akan memperbaiki kualitas citranya tersebut. Nah, itu ada di CPMK kedua, kemudian yang ketiga itu kita dapat memahami konsep warna ya dalam pengolahan citra. Jadi kalian juga harus tahu gitu ya, warna-warna itu apa aja dan gimana sih dalam pengolahan citra gitu ya. Kemudian kalian juga dapat nanti materi keempat yaitu tentang deteksi tepi. Nah, deteksi tepi ini jadi basic juga ya, kalian nanti akan memahami komputer fisik. Kemudian ada konsep pemampatan citra ya, kalian nanti akan tahu ya caranya reshape itu seperti apa prosesnya. Mungkin pas kalian melakukan pemampatan citra ya di aplikasi pengolahan citra, editing foto. Nah, kalian tinggal ngubah-ngubah size-nya aja ya. Nah, size pixelnya. Nah, sementara di mata kuliah ini kalian nanti akan tahu apa sih yang terjadi pada gambar itu saat kalian melakukan compression gitu ya misalnya, atau mengubahnya gitu ya. Nah, kemudian yang keenam kalian nanti akan dapat materi tentang segmentasi citra. Jadi citra itu bisa juga dibikin segmen-segmennya sehingga nanti bisa diatur, bisa dilakukan ekstraksi. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir gitu ya, sebetulnya ini saya kemarin melakukan revisi RPS gitu karena menyesuaikan dengan teman-teman di PTIK gitu, tapi tidak apa-apa, nanti kalian lebih expert lagi. Kalau di PTIK cuma dapat 1 gitu ya, cuma dapat pengolahan citra aja. Makanya mereka dapat cuma satu kali aja, materinya nggak terlalu dalam. Nah, nanti kalian
yang ngambil peminatan di computer vision maupun data science, dia itu akan dapat mata kuliah yang lebih expert, yaitu machine learning dan computer vision. Nah, jadi di mata kuliah ini, karena kemarin saya mengharapkan mahasiswa dapat melakukan pengolahan citra yang sederhana sampai menengah, makanya di terakhir itu saya tambahkan CPMK membuat artikel ilmiah dengan studi kasus penerapan machine learning dan computer vision dalam deteksi gambar. Ya, kalau yang di mata kuliah ini hanya sampai deteksi atau klasifikasi aja, mungkin saya turunkan gitu ya, mungkin klasifikasi aja ya, mungkin yang lebih gampang gitu ya. Nah, ini klasifikasi aja sih. Mungkin nanti yang deteksinya kita lanjutkan di mata kuliah yang lebih expert, itu mata kuliah computer vision-nya ya. Karena saya mau nggak mau harus membagi-bagi mata kuliah materinya sesuai dengan tingkat semesternya ya, karena kita ada 3 mata kuliah. Oke, ada pertanyaan tentang mata kuliah ini? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ya? Ya, biasanya sih mahasiswa nanya, Ibu, jadi ini bukan mata kuliah ini ya, bukan mata kuliah editing foto ya, bukan gitu ya. Saya beberapa kali ngajar di PTIK itu teman-teman dari mahasiswa itu nanya seperti itu gitu ya. Bahkan ada yang bukan, karena basicnya ini ya, sebetulnya di peminatannya itu RPL ya, kalau kita kan artificial. Nah, teman-teman yang masuk itu adalah teman-teman yang dari multimedia, jadi ya berharapnya ini adalah editing gitu ya. Ternyata bukan, ini bukan mata kuliah editing gambar atau editing foto gitu ya. Itu dulu yang kalian harus ingat. Kemudian ini sub CPMK-nya nanti silakan dibaca aja sih, ini sudah saya tuliskan ya. Ada bermacam-macam. Nah, terus ini materinya ya, materinya ada 7, tadi sudah saya jelaskan melalui CPMK-nya. Kemudian untuk pembelajaran kita student active learning, Bu. Kenapa sih di perkuliahan itu yang didapat ilmunya sedikit? Memang sedikit gitu ya. Karena kita waktunya terbatas, kalau seandainya mau expert itu adalah belajar otodidak atau belajar sendiri. Makanya pembelajaran kita sifatnya active learning. Bahkan jangankan mahasiswa, saya yang sudah jadi pengajar aja masih belajar sampai sekarang. Makanya saya sampaikan bahwasannya di kelas kita tidak ada yang paling atau si paling pintar gitu ya, mungkinnya dosennya merasa si paling pintar, enggak gitu ya. Kita sama-sama belajar dan saya juga akan membantu mengarahkan kalian gitu ya, supaya kita sama-sama untuk memahami tentang pengolahan citra ini ya, karena suatu lingkungan yang baik gitu ya, kalau kita itu fokus membahas tentang perkembangan keilmuan gitu, ada kelompok belajarnya seperti ini, kita akan lebih terarah gitu ya, ketimbang kita belajar sendiri gitu, kemudian nanti ya sendiri-sendiri aja itu juga nggak terlalu maksimal gitu. Maka kita perlu kelas ini gitu ya. Nah, ini tentang pembelajarannya ya, kita bersifat case based. Kemudian saya mazhabnya, kalau teman-teman yang sudah tahu gitu ya, saya mazhabnya Python ya. Python kalau di sini bisa OpenCV juga gitu ya, kalau yang ini. Kemudian bisa juga pakai PyTorch ya. Kalau yang lebih ininya PyTorch sih. Lebih enak juga, ada PyTorch. Kemudian ini modulnya nanti akan saya beri, saya nggak pakai modul sih, paling pakai ebook dan selebihnya saya terangkan. Saya sudah ada materi PPT-nya udah lengkap. Kemudian ini untuk penilaian ya. Untuk penilaian saya ambil dari penilaian kita itu ada sikap ya. Kemudian CBL dan PBL-nya, keterampilan umum, kemudian pengetahuan, ini akan saya rubah ya. Ini akan saya ambil sekitar 40. Ini 30. Nah, ini masih kurang ya. 30. Ini 20, UTS 20%. Ini 20% aja sih, ini 40% ya. Atau ini 50 ya, tugasnya 50, 40 aja. Oke. Jadi saya ambil untuk sikap dan tugasnya ya, itu dan keterampilan umum itu 40%, mungkin nanti ada tugas-tugas itu, kemudian ada kuis per minggunya ya, per materi.
tapi kuisnya kuis kecil aja. Kemudian ada UTS yang tadi saya sampaikan, ini bersifat tertulis ya, UTS-nya tertulis. Kemudian ada UAS, ini berupa project ya, berupa case base ya, bisa menulis artikel dan membuat case-nya gitu ya, sesuai dengan case yang kalian kerjakan. Nah, kemudian untuk strategi penilaian ini nanti bisa di skip atau dibaca aja. Kemudian ini untuk kriteria penilaian, ini sama dengan yang berlaku di UNJ gitu ya. Nah, kalau kalian udah tahu, udah beberapa kuliah dengan saya gitu ya, saya tidak segan-segan memberikan mahasiswa itu nilai A gitu ya, amin, atau B. Saya tuh senangnya nilai itu cuma di range ini gitu ya. Tapi kalau mahasiswanya tidak datang, tidak mengerjakan tugas, bahkan saya ngasih E gitu ya. Nah, yang udah pernah kuliah dengan saya pasti udah tahu nih, Bu Irma, kalau di akhir-akhir itu udah ngerekap, nanti kalau saya komplain nggak bisa komplain. Kenapa? Karena udah ada buktinya semua gitu ya. Nah, kalau nggak datang, nggak ngerjain tugas, nggak pernah akses LMS gitu ya, nah itu D atau E itu bisa dibawa pulang gitu ya. Nah, saya bahkan sudah hafal nih mahasiswa yang ikut kelas saya, tetapi tidak, dia terdaftar, tetapi tidak pernah ikut ya. Saya peringatkan bagi mahasiswa yang selalu saya kasih nilai apa adanya ya, itu bukan nilai dari saya, itu nilai apa adanya sesuai dengan sikap kalian gitu ya dalam mengikuti perkuliahan. Tolong ingat orang tua di rumah gitu ya. Orang tuanya sudah capek-capek membayar uang kuliah, tapi mahasiswanya tidak ikut kuliah gitu ya. Nah, itu tolong yang lebih diingat itu adalah orang tuanya gitu ya. Tapi insya Allah kalau ngikut aja ini nilainya cuma di range ini biasanya gitu ya. Makanya ikut sehingga nanti aman gitu ya. Nah, tapi jangan inilah, jangan patokan nilai. Yang penting kalau udah ada artikel itu kalian, saya seneng banget gitu ya. Wah, ternyata mahasiswa bisa loh bikin artikel ya. Kemarin saya ingat banget teman-teman 2020 gitu ya. Awal bikin artikel itu semester 1 yang saya ya Bu kepaksa gitu ya, diceburin Bu Irma, itu jelek ya, tulisannya jelek. Ternyata semester kedua itu udah semakin mahir nih teman-teman 2020. Akhirnya itu ada sekitar 4 orang. Nah, saya belum ini lagi ya, belum list lagi, ada yang keterima lagi nggak. Nah, itu saya senangnya luar biasa ya, ternyata teman mahasiswa saya itu mampu menulis dan bagus gitu ya. Nah, itu saya senang sekali sama teman-teman 2020. Sekarang 2021 saya pernah suruh bikin artikel juga nggak ya? Saya lupa. Semester lalu kita mata kuliahnya apa ya? Basis data, Bu. Itu bikin artikel nggak waktu itu saya suruh, apa enggak ya? Buat jurnal semester Oh lalu. iya, buat jurnalnya. Berarti udah ada basic juga ya. Alhamdulillah. Oh iya, ternyata kemarin saya lupa. Ada beberapa yang bagus ya, tapi kemarin saya turunin standar sih teman-teman 2021, saya nggak sampai suruh upload gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya memang udah saya nilai bagus, kemarin artikelnya coba aja di-upload, di-submit ya. Mudah-mudahan itu berhasil dan kalian diterima gitu. Akhirnya nanti kan muncul ya di Google Scholar kalian ataupun jadikan portofolio kalian. Nah, itu bermanfaat sekali buat kalian. Oh, ternyata kamu pernah nulis loh gitu. Walaupun itu enggak apa ya, itu nilai yang menurut saya lebih dari nilai sekedar nilai A gitu ya. Biasanya nih yang dapat nih kayak Zidni gitu ya. Zidni kalau 2020 saya ingat. Zidni apa Andi saya lupa gitu ya. Nah, itu teman-teman yang semangatnya luar biasa gitu ya. Nah, nanti teman-teman yang lain menyusul gitu ya. Kenapa kita harus punya tulisan gitu ya. Jadi kita kan mau reakreditasi. Nah, kalau sekarang kita di range baik ya akreditasinya. Terus yang dinilai itu tidak hanya dosen, mahasiswa juga dinilai. Makanya kalau udah ada tulisan kalian upload, nanti kan saya rekap siapa aja yang udah tulis. Nah, itu poinnya besar buat sumbangan ke akreditasi kita gitu. Jadi kita sama-sama berjuang agar prodi kita dapat lebih baik gitu ya. Itu makanya saya semangat deh, walaupun ini tugas kuliah ternyata kalian mengerjakannya sungguh-sungguh gitu. Makanya itu sangat-sangat baik dan nilai A-nya itu lebih dari nilai A yang sekedar di KRS atau LAS aja ya. Nah, itu untuk perkuliahan ya. Kemudian referensi ini yang tertulis di RPS ya, tapi kalau untuk yang lebih update-nya ada di LMS sih, sudah saya cantumkan e-book terbaru
yang sudah base-nya itu OpenCV ya. Kalau yang lama-lama itu pakai MATLAB ya. Kalau saya dulu belajarnya pakai MATLAB, tapi sekarang tren programmingnya itu lebih ke Python, makanya saya move ke Python dan OpenCV ya. Ya di samping saya juga sektenya sekte Python gitu ya. Oke. Ini untuk pertemuan ya. Ini sudah saya munculkan atau sudah saya atur sedemikian rupa. Nah, ini akan kita ambil satu kelompok ya, 3 kali itu tentang dasar dulu gitu, dasar pengolahan citra, kemudian konvolusi 2 kali, terus konsep warna 1 kali, dan deteksi tepi ya, itu sebelum UTS ya. Setelah UTS itu kita pemampatan, segmentasi, kemudian studi kasus ya. Ini studi kasus dalam klasifikasi image ya. Ini sekitar ada 4 sih ya. Paling ini di akhir ya, setelah UTS, setelah pertemuan 10, seperti biasa saya kasih kesempatan untuk mengerjakan proyek ya. Nah, jadi kuliahnya juga punya tulisan dan bisa mengerjakan proyek itu. Saya tidak tidak cecar dengan materi yang full, tetapi saya berikan kesempatan 1 bulan untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, gitu. Jadi ya, oh ya ternyata proyeknya itu didampingi gitu ya. Nah, itulah untuk pengenalan kuliah kita. Oke, ada pertanyaan silakan tentang RPS. Silakan. Bu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tapi ini sedikit melenceng dari yang Ibu jelaskan. Ya. Tadi Ibu sempat notice kalau ST itu udah di range baik. Kalau ST itu udah diakreditasi apa, Ibu? Di akreditasinya baik. Oke, Bu. Terima kasih saran. Terima kasih, Bu. Jadi sekarang itu ada akreditasi itu baik, ya, cukup baik, amat baik, dan unggul gitu ya. Jadi kita ada di range ketiga. Kenapa di range ketiga? Itu karena kita belum ada lulusan, ya. Kalau dari segi dosen, dari segi penelitian dosen, dan segi dari UNJ, dari fakultas tekniknya, itu sudah memenuhi poin maksimal ya. Jadi sekarang poin yang kita masih kurang itu adalah dari mahasiswanya, ya. Karena pertama yang menambah poin akreditasi itu ya, kalau yang dari mahasiswa, perlombaan dari mahasiswa, prestasi mahasiswa, kemudian tulisan mahasiswa ya, tulisan ilmiah itu menambah poin. Apalagi ya, lulusan, kemudian lulusannya bekerja di mana, itu nambah poin. Jadi sekarang itu akreditasi itu tidak dibebankan kepada prodi ataupun fakultas ataupun dosen saja, tidak ya. Jadi kita itu sama-sama saling saling berkolaborasi, itu semuanya dinilai. Nah, kita yang kurang itu sekarang karena kita belum ada lulusan, makanya kita dapatnya di range ke-3 yaitu baik. Itu udah maksimal ya untuk poin yang lain gitu ya. Tapi kita masih kurang yang di poin mahasiswanya ya. Mudah-mudahan ini nanti yang perdana itu kan 2020 ya. Nah, teman-teman di 2020 sekarang itu sedang mengikuti MBKM. Nah, itu juga nambah poin gitu ya. Jadi kalau nanti udah magang kan udah bisa langsung skripsi gitu ya. Nah, itu akan lebih baik lagi. Itu akan akan sangat-sangat ini ya, membantu. Oke? Bisa dipahami? Sabu. Jadi nanti saya share lagi link ya. Mungkin ada yang udah berprestasi di mana gitu ya. Sudah ada ikut lomba apa, kemudian udah ikut nulis lagi keterima di jurnal apa, itu menambah poin kita gitu ya. Kalau ada perlombaan kalian ikut ya. Nah, itu nambah poin kita ya. Karena itu dinilai. Kalau dari dosen, dari penelitian, pengabdian itu ya, pengabdian saya kemarin sempat jalan-jalan kemana gitu ya, bareng sama siapa ya, lupa. Ada di sini. Sama Lazuardi, sama Ritni juga, Ambar gitu ya, ke Muara Gembong, kemana gitu, sama Marsanda ya, Marsanda ya. Saya ini kena kakinya bulu babi kemarin itu, makanya saya kemarin pas PKMB itu nggak bisa ke kampus gitu ya. Masih cenat-cenut dia, Marsanda. Ternyata saya baca itu di internet itu sembuhnya bisa
1-2 bulan gitu saya gitu. Makanya tapi udah bisa jalan gitu ya, tapi nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya saya akan coba. Saya sebetulnya pas awal kuliah itu dulu sukanya ya jelasin RPS aja, ternyata saya pikir-pikir sekarang itu nggak efektif, sebaiknya kita memulai langsung materi di pertemuan pertama, biar nanti pertemuan terakhir kita punya waktu untuk mengerjakan proyek gitu ya, atau untuk presentasi itu lebih simple sih gitu ya. Oke, saya akan coba sedikit menerangkan tentang kemarin kalian 2021 dapat data raya sama siapa? 2021 baru semester ini Bu Data Raya, dapetnya Ya. sama Bu Nada. Nah, oke. Itu disampaikan sama pengelola MKU, itu sebetulnya tidak tidak karena mata kuliahnya MKU, kalian boleh ngikut dengan dosen siapa aja. Jadi itu sifatnya rebutan gitu ya, tidak melulu yang tertulis seperti yang tertulis gitu ya. Misalnya kalian mau move ke Pak Ali, mau ke saya maupun ke Bu Murin itu boleh. Asalkan ada kuotanya masih kosong ya, kursinya itu ambil aja ya. Kalau seandainya kalian mau ikut sama saya boleh, mau sama Bu Murin boleh, Pak Ali boleh, sama Bu Nada juga boleh ya. Cuman saran saya kemarin sih disampaikan sama pengelola MKU itu kalau mau sama dosen di prodinya sendiri ya itu lebih baik gitu ya. Terserah kalian aja, kan sekarang masih dalam batal tambah ya. Nah, itu boleh-boleh aja karena jamnya itu sama-sama hari Senin jam 10 ya kalau nggak salah saya, apa jam 1 gitu. Karena MKU itu memang diplot di hari Senin jamnya sama semua. Gitu. Jadi itu mata kuliahnya MKU jatuh-jatuhnya. Jadi itu bebas. Kalian mau ikut sama dosen siapa aja walaupun tertulis dengan ibu ini, ibu itu tidak mempengaruhi gitu. Asal kalian dapat kelasnya dan kuotanya masih ada ya. Nah, itu kemarin disampaikan oleh pengelola MKU. Oke, kemudian saya akan coba jelaskan ya materi kita. Tadi RPS sudah, LMS sudah ya. Tadi untuk LMS akan saya atur dulu ya. Karena ini ada 3 kelas, saya belum ngatur segmentasinya ataupun groupingnya seperti apa, biar nanti pas pengambilan nilai itu saya juga nggak pusing gitu ya. Karena pusing sih kalau seandainya semua mahasiswa berkumpul dalam satu LMS, misalnya ada 100 orang gitu ya. Terus nanti saya harus mindahin kan ke Excel-nya Form C6 gitu ya. Nah, itu pusing itu milah-milihnya. Makanya tadi saya juga minta kepada kalian untuk rename first name-nya dengan name dan surname-nya dengan nama ya, supaya memudahkan juga nanti untuk proses memasukkan nilai. Oke, kemudian saya lanjut ke sini ya, ke materi pertama. Oke, udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, ini materi pertama kita. Jadi pas pertemuan pertama ini kalian diminta untuk paham ya mengenai konsep dasar pengolahan citra gitu ya. Baik itu pengertian, sejarah dan penerapannya ya. Kemudian saya tidak melakukan plagiat gitu ya. Saya mengakui gitu ya, dan mengapresiasi bahwasanya mata kuliah slide ini saya ambil dari Bapak Rinaldi Munir gitu. Saya senang banget sama beliau. Beliau adalah dosen ITB gitu, dosen yang saya acu juga ya untuk mata kuliah pengolahan citra. Nah, beliau ini bagus-bagus materinya. Kemudian ini pertama ya, kalian tahu tuh ini kan nggak ada gambar gitu ya. Nah, kalau sekarang, kalau dulu gitu ya zaman saya itu pasti orang tuh senangnya update status gitu ya, ada status yang masih berupa tulisan. Kalau sekarang berubah trennya jadi senangnya ngupload gambar gitu. Terus sekarang itu lebih canggih lagi, itu senangnya itu adalah ngupload video gitu ya, karena video itu semua elemen dalam data itu ada gitu ya, ada gambarnya, ada animasinya, ada ininya gitu ya. Nah, khusus di mata kuliah kita itu adalah di pembahasan gambar atau image gitu ya. Nah, dikatakan bahwa gambar itu memiliki lebih dari 1000 kata gitu ya. Dia bisa bermaknanya itu lebih dari 1000 kata. Kira-kira nih,
Gambar ini maksudnya menurut kalian apa yang terjadi? Ini kalau di daerah saya ini kayak bikin nasi lemak ya. Ini nasi lemak di sini. Nasi lemak itu kayak beras ketan ya, pakai santan gitu ya, enggak sih? Nah, tapi saya kurang suka sebetulnya karena berminyak banget. Nah, ini menurut kalian apa yang terjadi? Coba di ini kan. Coba diberikan keterangan lah gitu ya, pendapat kalian terhadap gambar ini. Satu orang. Halo? Boleh ya melalui chat ya, kalau seandainya tidak Bu, saya malu untuk bersuara gitu ya. Saya anaknya introvert ya. Itu boleh pakai chat kebersamaan. Oke, betul. Ya betul ya, ini kayak mungkin acara adat ya. Ini kayaknya di Padang apa gimana ya, saya kebetulan orang Padang, jadi saya ingatnya ini kayak ibu-ibu yang lagi ada acara gitu ya, dan itu biasanya disediakan nasi lemak. Nah, nasi lemak ini yang di dalam bambu gitu ya. Rasanya tuh kayak smoky, enak sih sebetulnya, tapi ya kalau yang tidak suka berminyak itu nggak suka. Jadi ada acara adat, jadi dibuatlah ibu-ibu ini saling bantu ya untuk memasak ya, itu kebersamaan. Oke. Kemudian ada gambar lagi nih. Nah, kalau ini gimana? Ini gimana nih? Ini kayaknya di benua Afrika ya, kayaknya kalau dari ciri-ciri ininya. Ini gimana nih? Apa nih artinya? Kepenuhan, ya kepenuhan. Overload ya, overload gitu ya. Ya, ini overload mudik, pindahan. Oke, penuh sesak gitu ya. Betul. Ini artinya ya kalau kita lihat secara kasat mata artinya memang seperti itu ya. Ingin cepat sampai Bu ya, solidaritas ya. Makanya ini artinya gambar itu bisa banyak gitu ya. Artinya bisa juga nih pemerintahnya tidak menyiapkan transportasi yang layak untuk masyarakatnya gitu, kalau saya lihat gitu. Kasihan gitu. Nah, itu macam-macam sih kalau gambar itu ya. Nah, ini ada ini lagi. Ada materi lagi ya. Nah, ini ada masih tentang gambar. Jadi ada citra atau image dan grafik gitu ya. Kalau citra atau image itu adalah gambar yang seperti ini, yang gambar yang asli gitu ya. Yang di capture dari kamera, nah itu namanya image atau citra. Sementara yang dibuat dari hasil olahan komputer itu namanya adalah grafik gitu ya. Nah, sekarang materi kita ya, kalian ringan-ringan dulu aja ya. Mata kuliah citra itu ringan gitu ya, tapi nanti akan lumayan gitu ya. akan bertambah lumayan gitu ya. Oke, kemudian citra disebut juga dengan gambar pada bidang Dwi Marta atau 2D ya. Nah, citra itu bersifat menerus ataupun kontinu yang dapat diamati oleh visual manusia gitu ya. Nah, secara matematis citra itu adalah fx, y. Nah, oke, gitu ya. Udah mulai agak ini gitu. Oh, gambar itu fx, y. Oke, terima dulu aja ya. Jadi gambar itu dia punya titik koordinat pada titik x dan y ya. Nah, koordinatnya Dwi Martanya koordinatnya pada bidang 2D atau Dwi Marta, dan fx, y itu adalah intensitas cahaya. Jadi dia punya intensitas ataupun brightness ya. Oke, udah makin spesifik istilahnya. Kemudian citra sebagai luaran dari suatu sistem perekaman signal yang bersifat optik ataupun foto. Kemudian bisa bersifat analog ya, seperti gambar pada monitor televisi, atau bersifat digital yang disimpan pada disk ataupun pada media komputer gitu ya. Oke, bisa diterima ya, ini masih masih ringan. Saya ingat banget kalau kalian kerja di fotografi itu
diberikan cetak foto kayak gini tuh seneng banget ya kalau sekarang gitu. Biayanya juga lumayan gitu ya. Saya juga sering ngeliat album-album lama, oh ya ternyata tuh foto yang dicetak itu juga punya nilai, yang dicetak ini hard copy ya, punya nilai estetiknya tersendiri gitu ya. Di samping disimpan di sosial media gitu. Saya, kalau boleh jujur, sejak saya tahu gitu ya, bidang image processing, bidang data scientist gitu ya, computer vision, sama macam-macam itu saya nggak mau lagi upload foto tentang keluarga saya ataupun tentang orang terdekat saya. Karena saya tahu pasti ada aja data scientist nanti yang akan memanfaatkan foto kita untuk menghitung circle kita. Jadi saya nggak mau, lebih private sih, lebih menjaga aja gitu. Kalau itu saya, karena sejak saya tahu ya tentang face recognition, itu kan semua foto orang di dunia yang kalian upload ke sosial media itu dikumpulkan ya, sama adalah lembaganya gitu. Tapi bagus ya digunakan untuk pengembangan algoritma face recognition gitu. Nah, karena sekarang saya udah kecemplung di bidang itu juga gitu. Saya yakin pasti ada juga nih scientist yang ngeriset tentang circle kita berdasarkan foto yang kita upload dan yang kita tag. Makanya saya jarang nge-repost, saya jarang nge-upload terus pakai tag gitu ya. Karena saya takut tadi itu gitu. Ketakutan saya aja sih, karena kita di bidang saintis itu gitu. Makanya tuh hati-hati ya yang udah tahu gitu. Dikurangi gitu, dikurangi. Kalau saya sih mengurangi sih. Oke, kemudian citra itu ada yang diam dan ada yang bergerak gitu ya. Citra diam itu adalah sebuah citra tunggal. Kemudian citra bergerak itu adalah rangkaian citra diam yang ditampilkan secara berurutan ataupun secara sekuensial sehingga kayaknya seperti bergerak ya. Ini kayak gambar ini loh. Tapi kalian ngambil beberapa tag foto itu kan gambarnya kayak bergerak ya, berurutan gitu. Itu dia akan kayak jadinya kalau kita edit ya di pengolahan animasi gitu ya, Adobe Animate, itu akan jadi animasi gitu ya kalau jadi gerak ya. Nah, itu citra diam dan citra gerak. Kemudian ada citra digital. Mohon maaf ya, ini ada suara mesin cuci ya. Citra digital itu adalah representasi dari citra melalui pencuplikan atau sampling secara ruang dan waktu. Jadi pencuplikan citra yang tercuplik secara ruang itu memiliki koordinat sinyal X, Y, sedangkan yang memiliki waktu itu disebut dengan video bergerak atau video digital. Ya. Kalau sudah ada waktunya itu video, kalau belum ada waktunya citra digital itu adalah cukup image digital. Kemudian ini image dan sampling ya, jadi ini ada gambar. Nah, kalau di zoom gambar itu maka kalian nanti akan melihat seperti ini ya. Kalian pernah ya, pasti punya gambar foto di zoom, nanti munculnya akan seperti kotak-kotak seperti ini ya, kayak pixel. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut, nah ini mulai pusing gitu ya. Ini citra digital direpresentasikan sebagai sebuah matriks. Jadi, jangan berpikir editing foto, tetapi ini adalah tentang matriks-matriks image dan pixel-pixel gitu ya. Jadi gambar itu berupa matriks M kali N, di mana Fx sama dengan gitu ya, array gitu ya. Nah ini F 0,0 ya, mungkin untuk satu titik, kemudian sampai dengan Fn kurang 1 dan N kurang 1. M kali N menyatakan sebuah resolusi citra dan setiap elemen matriks menyatakan sebuah pixel atau picture element ya. Oke, mulai pengertian citranya mulai lebih expert gitu ya. Mulai masuk ke matriks. Saya lanjut, misalnya ini ada citra 1200 kali 1500. Maka citra tersebut
sebetulnya ukurannya adalah 1.800.000 piksel ya. Jadi dikalikan saja piksel-piksel tersebut. Ya, nah itu resolusi citra. Oke, mulai ini masih simple. Ini citra 200 kali 300 dan sejujurnya satu titik ini itu ini hasilnya yang kita zoom ya, gambar daun-daunan ini kita zoom nanti hasilnya seperti ini. Jadi satu kotak gambar ini 200 kali 300 itu sebetulnya dia punya kotak-kotak pikselnya yang seperti ini. Kalau di zoom itu sekitar 60.000 piksel ya. Itu maksudnya. Oke, mulai seru gitu ya. Nah, ini namanya apa ya? Foto legend ya, foto legendnya di pengolahan citra dan computer vision yaitu Silena ya. Kalau kalian ingin tahu Silena nanti googling aja gitu ya. Kenapa Lena? Karena Lena ini dianggap foto yang paling kompleks dan juga dianggap yang paling jernih gitu ya dalam nanti untuk dipelajari. Makanya banyak yang mengacunya ke foto Lena gitu ya. Jadi setiap nilai piksel fx, y menyatakan nilai keabuan. Tadi selain brightness juga nilai keabuan. Ya, karena brightness itu juga berkaitan dengan gray level gitu ya. Atau nilai intensitas ya. Ini nilai intensitasnya. Kemudian lanjut pengolahan citra. Nah, citra itu ya, atau ini dulu sih, kan ini udah ada pengertian ya. Oke, untuk pengertian ada yang ingin ditanyakan? Untuk pengertian ada yang ingin ditanyakan, silakan. Rafif, ada yang ingin ditanyakan, Rafif? Sudah, Bu. Ya, oke, Fajar. Enggak, Bu. Oke, enggak ya, oke. Kaulah, ada yang ingin ditanyakan, Kaulah? Belum ada, Bu. Masih pengertian ya. Oke, next ya, kita lanjut ya. Sedikit lagi. Nah, jadi ini ya yang menjadi tantangan juga di pengolahan citra itu, kita juga harus tahu ya citra itu dapat mengalami penurunan ataupun mutu degradasi. Misalnya mengandung cacat atau derau, ataupun terlalu kontras, kurang tajam, ataupun blur, ya itu dianggap cacat citra gitu ya. Makanya tadi ada pembahasan tentang penapisan citra atau image enhancement atau perbaikan citra. Nah, itu yang juga nanti kita lakukan. Kemudian, Bu, itu gunanya buat apa, Bu, kita memperbaiki citra gitu ya? Kalau sekarang, kalian coba lihat kasusnya kejahatan gitu ya, yang di CCTV, itu kan gambarnya nggak jelas. Nah, itu butuh image enhancement untuk memperjelas ya, kayak di kasusnya Mirna Salihin itu ya, yang dulu yang kasus cyanida ya, itu kan nggak jelas tuh karena CCTV-nya rata-rata kan CCTV itu masih, apalagi yang dulu ya itu resolusinya kan jelek gitu, tipenya juga jelek, biasanya kan 3GP gitu ya. Nah, yang ringan lah untuk karena mereka real time jadi ukurannya juga kecil. Nah, itu perlu sekali yang namanya image enhancement ataupun perbaikan kualitas citra gitu ya. Kayaknya perlu penajaman citra gitu, menghapus blur gitu ya, menginikan citra kontrasnya gitu. Jadi kalau seandainya kalian nanti bisa paham pengolahan citranya dengan baik gitu ya, terus ke pengolahan videonya, nanti kalian bisa aja ngambil bidang IT forensik gitu ya, atau digital forensik. Ya, kalian kalau bidang digital forensik itu atau IT forensik itu sekarang juga banyak sih proyek-proyeknya diberlakukan ya, itu di pengadilan gitu ya, ya kayak kalian kasus yang sekarang lagi viral gitu ya, itu kan butuh nih IT forensik. Saya ingat teman saya ya, dosen di Politeknik ya, bareng saya dulu yang sebelum saya ke sini ke UNJ, beliau sih udah bagus ya, udah punya sertifikat. Mungkin beliau pernah ikut sertifikat keahlian tentang digital forensik gitu ya. Jadi kadang disuruh jadi tim ahli gitu ya digital forensik suatu kasus di pengadilan gitu ya. Lumayan katanya, lumayan satu kasus itu dapat
project berapa gitu. Kayak gitu dibayarnya berapa gitu ya. Nah, ya itu is okay sih karena kita kerja berdasarkan project dan juga efeknya juga lumayan ya. Maksudnya efeknya lumayan karena itu berkaitan dengan pengadilan ya, kasus kriminal pasti dampaknya dan juga ini ya karena berkaitan dengan keamanan, mungkin karena kalau salah-salah kan kita takut ya, takut membela yang salah atau gimana ya, makanya juga dibayarnya lumayan mahal. Waktu itu aja 2017 apa 2016 satu bantuin projectnya itu dapat sekitar 30 sampai 50 gitu. Saya nggak ngerti kayaknya 30 deh. Untuk nyelesain satu project kayak ngejernihin video CCTV gitu. Itu dibayarnya sih. Nah, saya nggak tahu yang kasusnya kemarin yang di kepolisian itu ya, saya nggak menyebutkan merek. Nah, itu siapa yang melakukan ini gitu. CCTV-nya gitu. Kalaupun udah ada CCTV-nya, pasti orang yang paham di bidang digital forensik gitu ya. Nah, itu sih kalau seandainya kalian tertarik gitu, salah satunya ini kita di prodi kita memang nggak ada gitu ya. Kalau kalian tertarik sih jadi IT forensik ataupun digital forensik ya, video digital forensik itu juga menarik ya sekali. Nah, ini gambar yang ada noise-nya, ini yang terlalu gelap ya, ini yang blur. Kemudian pengolahan citra, nah ini baru masuk pengertian ya. Pengolahan citra itu adalah proses ya pemrosesan citra menjadi citra lain untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan kualitas citra yang baik ya. Jadinya kalian itu kayak memproses citra untuk menjadi citra yang lain dengan tujuan tertentu. Nah, pengolahan citra digital adalah pemrosesan citra digital dengan menggunakan operasi-operasi pemrosesan signal dengan menggunakan komputer, gitu ya. Nah, jadi operasi itu bisa aja berupa perbaikan dan modifikasi citra, kemudian pengelompokan citra dan penggabungan citra. Jadi seperti itu. Ini komponen sistem pemrosesan citra digital. Ini problem domain, image sensor gitu ya. Kemudian ini ada image processing software, specialized image processing hardware, kemudian komputer, dan nanti bisa di display ya, disimpan ataupun ditaruh di komputer dan didistribusikan gitu ya. Kemudian ya, ini ada 3 bidang dalam citra, namun tujuannya berbeda. Satu ada grafika komputer, ada pengolahan citra, dan pengenalan pola yaitu pattern recognition. Gitu. Ini grafika komputer, ini pengolahan citra, dan ini adalah pengenalan pola. Kemudian ini grafika itu bertujuan itu menghasilkan citra dengan gambar-gambar primitif. Ya, nah ini grafik yang membuat chip. Jadi kayak ya bikin ini sih, bikin titik koordinat, panjang garis, dan lain-lain segala macam. Ini masih komputer grafis ya. Kemudian ini masih grafika komputer, ya ini program-program itu menghasilkan gambar seperti ini yang menggunakan garis. Ini masih yang simple. Ini masih yang grafika komputer juga ya. Tapi dia pakai ini codingan. Ini juga ini pakai digambar manual kayaknya. Digambar pakai aplikasi misalnya kayak Adobe Illustrator ya. Nah, kemudian ini masih grafika komputer, kayak menghasilkan gambar gitu aja sih, komputer grafis ya. Ini seperti ini. Ini masih yang paling expertnya dari komputer grafis itu adalah 3D ya, gambar 3D itu ya 3D karakter. Nah, kalau sekarang kan pakai Blender bisa, pakai Maya bisa gitu ya kalau untuk 3D. Saya untuk gambar 3D saya angkat tangan deh, saya nggak bidangnya di sini karena memang menurut saya ini berat banget ya, susah. Tapi kalau orang yang senang 3D itu jadi lahan juga gitu ya. Nah, banyak gambar-gambar dan film-film 3D itu ternyata modelernya itu ya 3D modeler itu adalah orang Indonesia ya. Makanya ada ini ya, yang gambar film-film yang kita nonton itu pun akan dikerjakan oleh orang Indonesia gitu. Tapi di Indonesia mungkin nggak sebagus ya, rate gajinya untuk
3D apa 3 dimensi 3D modeler itu nggak sebagus di luar negeri mungkin dibanding Indonesia. Kemudian yang masih di grafika komputer itu animator ya. Ini banyak kan yang 3D, kalau sekarang sih enakan yang 3D ya, nggak lebih bagus. Kemudian ini masih animasi komputer gitu ya. Ini saya skip aja. Ini juga di animasi grafika komputer itu ada gambar raster, ada gambar vektor gitu ya. Ini gambar yang masih bitmap, yang pixel. Ini gambar yang udah gambar vektor itu dibentuk oleh primitif geometri gitu ya. Kemudian ini untuk pengolahan citra ya, masih lanjut. Tadi kan udah grafika komputer nih bertujuan memperbaiki kualitas citra dan agar mudah diinterpretasi oleh manusia gitu. Jadi, kalau seandainya tadi grafika komputer itu adalah dari bentuk-bentuk yang sederhana dijadikan citra, kalau yang pengolahan citra itu udah di atasnya gitu ya. Citra untuk menghasilkan citra gitu ya, menghasilkan citra yang baru. Nah, itu pengolahan citra. Sedangkan si pengenalan pola itu adalah dari citra dikenali sehingga didapatkan deskripsinya. Nah, ini contoh pengolahan citra, ada image denoising ya, menghilangkan noise pada gambar. Seperti ini, image enhancement, perbaikan. Ini juga menghilangkan blur ya, ini contoh pengolahan citra, ini image deblurring. Ya, ini menghilangkan blur dari citra. Kemudian ini pengenalan pola ya. Pengenalan pola itu adalah mengelompokkan data numerik dan simbolik termasuk citra secara otomatis oleh mesin. Jadi kalau tadi dari bentuk apa ya, bentuk sederhana menjadi citra, citra menjadi citra lain. Kalau di pengenalan pola itu adalah dari bentuk citra dan dihasilkan adalah deskripsi objeknya. Ya, kita bisa melakukan nanti deteksi tepi dan pendeteksian objek gitu. Misal ini gambar dihasilkan, nah ini kebaca. Ini kalau di aplikasi tilang gitu ya di luar negeri, foto gambar itu udah CCTV kamera gitu ya, itu udah nge-capture bagian depan mobil dan itu nanti langsung kebaca ya. Oh ya ini gambarnya adalah ini ya si siapa namanya si nomor ini gitu ya. Nanti berkaitan lagi nih dengan database pemilik kendaraan gitu ya. Oh ya ini pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran adalah ini alamatnya ini gitu. Makanya langsung surat tilangnya dikirim ke rumah gitu ya. Nah ini dengan menggunakan pengenalan pola. Nah ini huruf A gitu ya. Ini huruf A. Nah ini pengenalan huruf A. Nah ini operasi pada pengolahan citra gitu ya. Ada perbaikan, pemampatan, pengorakan gitu ya, image analysis, rekonstruksi, image reconstruction, image restoration, dan image compression, dan macam-macam ya. Nah ini nanti bisa kalian baca. Oke, saya stop dulu. Ada pertanyaan silakan. Ini masih pengertian-pengertian ya. Nah, ini seru banget. Ini nanti ada pertemuannya sendiri gitu ya. Nah ini compression. Kalau kompresi dari 258 menjadi 49 gitu ya. Nah, itu apa sih yang terjadi gitu ya. Kemudian ini image analysis ya, gambarnya seperti ini dianalisis. Jadikan garis tepinya lebih kuat gitu. Kemudian ini ada filtering gitu ya. Nah, kalian kan suka pakai filter. Loh, kok aslinya beda sama yang di sosial media ya pakai filter gitu. Nah, sebetulnya yang kita pelajari apa sih yang terjadi pada saat melakukan filtering gitu ya. Nah, itu yang kita pelajari di mata kuliah ini. Oke, cukup itu aja ya materi kita hari ini. Ada pertanyaan silakan bebas ya. Ini nanti mata kuliahnya ada hitung-hitungannya juga dong berarti apa enggak? Hitung-hitungannya ada gitu ya. Kalau udah masuk pengolahan sih sebetulnya tuh ada hitung-hitungannya, tetapi tidak terlalu ngitung karena kita kalau saya suruh ngitung manual, saya yakin itu akan lama. Makanya kita pakai pemrograman. Kalian Ya, mau baik, Bu. saya suruh ngitung ini perkalian matriks 5 kali 5 itu 6 kali 6 gitu. Nah, itu ngitungnya ribet ya, makanya pakai pemrograman aja ya. Yang penting kalian tuh paham, oh ya ini loh yang terjadi ketika saya melakukan
ngezoom gambar gitu ya. Nah, kayak gitu sih. Kita tahu logikanya, tapi kita nanti dibantu sama programnya. Berarti ini Fajar? nanti ini ada misalnya kayak kita mesti download software lagi apa gimana? Ya, Saya kayak pakai OpenCV. Pakai oh, Python. berarti nanti kita download dulu OpenCV. Nanti saya Oh, kasih iya. tahu sih. Oh ya, makasih Bu. Nanti juga 2020 kan juga ada machine learning ya, itu saling berkaitan sih. Makanya tadi kalau 2020 waktu itu kan data rayanya sama saya. Nah, sama saya kan udah saya ajarkan Python ya, basic Python. Nah, itu kan nggak perlu saya ulang lagi. Kalau di 2021 kalau belum ya udah nanti saya kasih 1 kali gitu ya, atau mungkin saya kasih aja materinya nanti belajar sendiri gitu ya. Kalau saran saya yang mau ngambil peminatan di data scientist ya, machine learning dan computer vision, dari sekarang belajar Python gitu ya. Bahasa pemrogramannya mungkin lebih diseriusin sih. Karena ketemu sama saya juga 1,5 jam gitu ya. Nanti kan sisanya sendiri, itu harus dipersiapkan. Oke, ada lagi? Kalau saya sekarang itu sedang ngerjakan gitu ya. Nah, saya sedang ngerjakan proyek untuk mengenali mengenali bahasa isyarat gitu ya. Nah, ini udah. Tapi saya sedang ngeriset juga sih mana algoritmanya yang paling baik gitu. Nah, jadi intinya nanti kalau udah tahu algoritma yang paling baik, source code-nya yang paling baik, nanti tinggal bikin aplikasi kayak aplikasi pengenalan untuk tunarungu gitu ya. Nah, jadi nanti bisa ngebantu membahasakan gitu, atau bisa aja kita udah dapat algoritmanya, kita buat aplikasi misalnya yang otomatis untuk ada penterjemahnya gitu. Kalau sekarang kan kayak kita lihat yang kemarin kan masih pakai bantuan jasa penterjemah ya. Nah, penterjemah bahasa isyarat. Nah, mungkin aja dengan adanya algoritma yang saya temukan nanti ada aplikasi untuk penterjemah otomatis yang berbasis augmented reality yang sudah disisipkan suatu algoritma. Nah, kita itu diharapkannya nanti bisa sampai seperti itu ya. Ya, tapi ya bertahap sih, ada mata kuliah ini, ada mata kuliah artifisial ya. Mata kuliah 3D kalau seandainya mau di AR gitu ya. Nah, itu masih sejalan. Jadi kita tahu kalian dapat algoritmanya apa, kemudian nanti diimplementasikannya bagaimana gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi masih jauh sih gitu ya. Kalau ini kita masih basic image processing-nya dulu. Oke. Ada pertanyaan? Sudah lebih dari 1 jam ya. Nanti saya atur dulu ya untuk masuk ke kelasnya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk hari ini. Untuk minggu depan, kita sepakat baik 2020 maupun 2021 kita majukan di jam 8. Ya. Nggak apa-apa, biar aja mata kuliah jamnya di Mas Abdul seperti itu masih belum masih belum tertata gitu ya. Yang penting kita tidak ada yang bentrok ya. Nanti saya komunikasikan juga untuk yang kelas A. Saya akhiri dulu untuk hari ini, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.